Di episode sebelumnya, kita melihat para petinggi Toman mengadakan sebuah rapat. Dan alasan mereka mengadakan sebuah rapat tidak lain membahas Takemichi yang dihajar Black Dragon sebelumnya. Terlihat Draken mengatakan, Black Dragon sudah berani menghajar Takemichi habis-habisan. Padahal mereka tahu Takemichi adalah salah satu kapten Toman. Yang artinya, itu adalah deklarasi perang dari Black Dragon. Terlihat para kapten divisi memberikan komentar mereka masing-masing, di mana Smiley mengatakan, dasar brengsek bermuka tebal, gas, kita hancurkan geng mereka. Dan Muto mengatakan, kita sudah pernah sekali menghancurkan Black Dragon, pasti kali ini juga akan mudah kan? Namun Mitsuya mengatakan, kita sebelumnya mengalahkan generasi ke-9. Generasi ke-10 sangatlah berbeda. Sedangkan Smiley yang dari tadi menatap Hakai, kemudian menanyakan, kenapa Hakai mengajak Takemichi ke wilayah Black Dragon? Muto yang juga sedikit curiga kepada Hakai, langsung menghampirinya mengatakan, hei Hakai, apa kau bertingkah seperti mata-mata Black Dragon bajingan? Takemichi yang melihat Smiley dan Muto terus memojokkan Hakai langsung menegaskan jika Hakai bukanlah pengkhianat. Namun Muto yang mendengar itu langsung menyuruh Takemichi untuk diam dan kembali menatap Hakai dengan tajam. Takemichi yang paham situasinya sedang memanas kemudian memilih untuk diam. Namun di sini dia sudah mempunyai rencana dengan Chipuyu. Jika mereka ingin mengubah masa depan, mereka harus menghentikan Hakai keluar dari Toman. Dan Chipuyu sudah menyiapkan rencana yang sangat cemerlang. Sedangkan Hakai yang dari tadi diinterogasi tiba-tiba memberi hormat mengatakan, aku tidak akan memberikan alasan apapun. Benci aku, hajar aku, lakukan apapun yang kalian mau. Sebagai adiknya, aku siap menerima konsekuensi hari ini. Jadi pemimpin, aku Hakeshiba, wakil kapten divisi kedua geng Tokyo Manji, meminta izin untuk meninggalkan Toman. Maeki yang mendengar Hakai mengundurkan diri, kemudian menanyakan kepada seluruh kapten, apakah mereka semua tidak keberatan. Tapi di saat para kapten masih terdiam, tiba-tiba Takemichi dengan lantang mengatakan, hentikan, aku menentangnya. Hakai yang melihat Takemichi mengatakan itu tentu menjadi sedikit terkejut. Sedangkan Takemichi mulai menjalankan rencana jenius dari Chipuyu. Terlihat Chipuyu yang memberikan sebuah kode kepada Takemichi, menandakan ini adalah waktu yang tepat Takemichi melakukan rencananya. Lalu di sini terlihat flashback Takemichi dan Chipuyu yang saat itu membuat rencana. Chipuyu mengatakan, biarpun Hakai nanti meminta untuk keluar dari Toman, namun keputusan tetap berada di tangan Maeki. Jika Maeki tidak mengizinkan Hakai untuk keluar, maka Hakai tetap berada di Toman. Dan yang paling penting, dirinya tahu kelemahan Maeki. Lalu Shin kembali berpindah kepada Takemichi, yang kini sudah siap melakukan rencana dari Chipuyu. Dan tiba-tiba Takemichi mengeluarkan sebuah dorayaki, yaitu makanan kesukaan Maeki untuk merayunya. Hadeh, aku tahu Takemichi dan Chipuyu tidak terlalu pintar, tapi nggak gini-gini juga. Ini lagi tegang nih. Lalu Takemichi yang sambil tersenyum polos kemudian memberikan dorayaki itu kepada Maeki. Namun Maeki yang disodorkan dorayaki tentu menjadi sangat kesal dan langsung membuangnya mengatakan, gak mau, jangan mengganggu. Draken yang melihat Takemichi tidak mengerti situasi tentu juga langsung sangat marah mengatakan, oi bego, kau pikir ini lucu? Takemichi yang melihat rencananya tidak berhasil kembali teringat perkataan Chipuyu sebelumnya. Untuk mengantisipasi rencananya jika gagal, dirinya sudah menyiapkan rencana B. Dan Takemichi bisa membaca rencana B itu di buku catatan yang sudah ia tulis. Takemichi yang mengingat itu pun langsung membaca buku catatan. Takemichi yang mengingat itu pun langsung membaca isi
Bentar guys, bentar. Oke, lanjut. Takemichi yang mengingat itu pun langsung membaca catatan dari Chipuyu. Dan ternyata isinya hanya tulisan yang mengatakan, beranilah, 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 beranilah. Takemichi yang membaca itu sontak membuatnya sangat syok dan menoleh ke arah Chipuyu. Namun Chipuyu kembali mengeluarkan kode jempolnya. Takemichi yang melihat itu langsung tersadar mengatakan, aku lupa kalau dia itu goblok. Lalu mereka yang menunggu jawaban Maeki kemudian menanyakan, jadi apa keputusan Maeki? Maeki pun menjawab bahwa dirinya menyerahkannya kepada Mitsuya karena Mitsuya adalah kapten divisi 2 Toman. Lalu kemudian Mitsuya langsung maju. Haka yang melihat Mitsuya di hadapannya kemudian meminta maaf. Dirinya sudah memantapkan keputusannya. Mitsuya yang mendengar itu langsung menyuruh Hake untuk tidak terlihat menyedihkan karena dirinya mengerti. Haka yang mendengar jawaban kaptennya langsung memberi hormat mengatakan, senang bekerja sama denganmu. Takemichi yang melihat Hake benar-benar akan keluar dari Toman tentu menjadi sangat khawatir. Apakah tidak ada yang bisa ia lakukan? Jika begini, masa depan tidak akan pernah berubah. Namun tiba-tiba Mitsuya yang mendengar perkataan Hake sebelumnya kembali mengatakan, hah? Kau bilang apa? Aku tidak bilang kau boleh pergi. Biarkan aku berbicara kepada Taeju. Takemichi dan Hake yang mendengar Mitsuya berkata seperti itu tentu menjadi sangat terkejut. Lalu di sini, Shin kemudian berpindah menceritakan pertemuan Hake dan Mitsuya pertama kali. Terlihat Hake kecil yang tengah memukuli seorang anak dengan sangat brutal. Anak itu yang sudah babak belur memohon kepada Hake untuk berhenti. Namun Hake dengan sadisnya terus memukuli anak itu tanpa henti. Sampai tiba-tiba tangannya ditahan seseorang dari belakang, yang ternyata itu adalah Mitsuya. Terlihat Mitsuya yang sambil menggendong adiknya mengatakan, kau sudah kelewatan. Kekerasan seharusnya digunakan untuk melindungi seseorang. Haka yang mendengar perkataan Mitsuya menganggap Mitsuya adalah orang aneh. Tapi mulai dari saat itu, mereka menjadi semakin dekat. Lalu setelah kita melihat pertemuan pertama mereka, Shin kembali berpindah ke masa yang sekarang, di mana saat ini terlihat Mitsuya, Hakai, Takemichi, dan juga Chipuyu yang pergi bernegosiasi dengan Taeju. Haka yang sudah hafal dengan sifat kakaknya kemudian mengatakan kepada Mitsuya, jika ini bukanlah ide yang bagus. Apapun yang akan dikatakan Mitsuya kepada Taeju itu tidaklah berguna, karena Taeju benar-benar adalah seorang sampah. Namun Mitsuya langsung menyuruh Hake untuk diam dan membiarkan dirinya yang kali ini mengurus masalah Hakai. Lalu sambil melihat ke arah Takemichi dan Chipuyu, Mitsuya kemudian menanyakan kenapa mereka juga ikut. Takemichi pun menjawab jika dirinya ada di sana saat itu dan dihajar oleh Taeju. Sedangkan Chipuyu mengatakan jika dirinya di sini hanya untuk mengawasi Takemichi yang bodoh. Takemichi yang tidak terima disebut bodoh langsung mengatakan, siapa yang kau sebut bodoh, ha? Aku belum melupakan rencana burukmu tadi. Mitsuya yang melihat mereka berdebat membuat dirinya sedikit tertawa. Lalu beberapa saat kemudian sampailah mereka di apartemen Taeju. Mitsuya yang saling menatap dengan Taeju kemudian menyapanya. Namun Taeju yang membenci Mitsuya karena sudah membawa Hake bergabung dengan Toman langsung mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Mitsuya. Mereka yang mendengar Taeju berkata seperti itu seketika membuat suasananya langsung hening. Namun Taeju kemudian menyuruh Mitsuya untuk tidak bertele-tele dan menanyakan tujuan Mitsuya datang ke sini.
Mitsuya pun mengatakan jika dirinya akan menyerahkan Hake untuk bergabung dengan Black Dragon dan dirinya tidak akan menemui Hake lagi. Takemichi yang mendengar Mitsuya berkata seperti itu tentu menjadi sangat terkejut. Apakah Mitsuya sedang bercanda? Sedangkan Taeju terlihat dirinya yang tentu menjadi sangat senang. Namun tiba-tiba Mitsuya kemudian mengajukan satu syarat, yaitu membebaskan Yuzuha. Taeju yang mendengar itu seketika raut wajahnya berubah menjadi kesal. Tapi dengan santai Mitsuya kembali mengatakan jika Taeju selalu melakukan kekerasan kepada Yuzuha dan Hakelah yang selalu melindunginya. Taeju yang mendengar itu langsung tertawa mengatakan jika itu adalah sebuah lelucon. Namun Mitsuya kembali menegaskan jika Hake meninggalkan Toman bukan karena dia takut kepada Taeju, namun demi melindungi Yuzuha. Taeju yang sudah tidak tahan melihat Mitsuya ikut campur tanpa pikir panjang langsung menghantam wajah Mitsuya. Namun setelah itu, dirinya dibuat sedikit terkejut, yang ternyata Mitsuya berhasil menangkis serangannya. Taeju yang menyadari Mitsuya bukanlah orang sembarangan, langsung tertawa mengatakan, "Hei, boleh juga." Sedangkan Mitsuya yang masih pada tujuannya kembali menegaskan jika dirinya akan menyerahkan Hakai. Jadi Taeju harus melepaskan Yuzuha. Jika Taeju menyetujui persyaratan ini, Toman tidak akan mencari masalah dengan Black Dragon. Taeju yang mendengar itu pun langsung bertanya, bagaimana jika dirinya menolak? Mitsuya pun langsung menjawab, maka mereka akan berperang. Taeju yang melihat Mitsuya tidak main-main seketika langsung menyetujuinya dan dia pun sepakat melepaskan Yuzuha. Namun di sini Taeju tetap mengatakan jika dirinya tidak melakukan KDRT, apalagi membanting Yuzuha ke kasur dan melemparkannya dengan bola biliar. Aduh, kayaknya salah orang guys. Ulang-ulang. Jika dirinya tidak pernah melakukan KDRT, tapi biarpun begitu, dirinya akan menepati janjinya dan tidak akan memukul Yuzuha lagi. Lalu setelah melakukan kesepakatan dengan Taeju, mereka pun langsung kembali. Hake yang melihat Mitsuya membuat kesepakatan demi melindungi Yuzuha, kemudian mengucapkan terima kasihnya. Sedangkan Mitsuya yang menyadari mereka tidak akan bertemu lagi, kemudian berpesan kepada Hakai. Hakai, entah seberapa sulit masalah yang engkau hadapi, gunakanlah kekuatanmu untuk melindungi. Hakai yang mendengar Mitsuya mengatakan hal yang sama seperti mereka masih kecil, seketika terharu dan kembali mengingat pertemuannya dengan Mitsuya. Mitsuya yang melihat ke arah Hakai kembali tersenyum mengatakan, jangan membenci situasi yang sudah ditakdirkan untukmu, Hakai. Lalu setelah mereka keluar dari wilayah Black Dragon, terlihat Takemichi dan Chippuyu yang pergi ke suatu tempat dan membahas apa yang harus mereka lakukan sekarang. Terlihat Takemichi yang mengatakan kepada Chippuyu bahwa dirinya berniat untuk kembali ke masa depan. Chippuyu yang mendengar itu langsung bertanya, kenapa Takemichi ingin kembali? Bukankah mereka gagal menghentikan Hake keluar dari Toman? Artinya masa depan sama sekali tidak berubah. Takemichi pun menjelaskan jika alasan Hake membunuh Taeju hanya untuk melindungi Yuzuha, agar Taeju tidak menyiksa Yuzuha lagi. Tapi sekarang Mitsuya sudah membuat kesepakatan dengan Taeju untuk tidak memukul Yuzuha lagi. Jadi kemungkinan masa depan pasti sudah berubah. Chippuyu yang melihat Takemichi sangat optimis langsung menegaskan, bagaimana jika masa depan sama sekali tidak berubah?
bukankah di masa depan sebelumnya Takemichi akan dipenjara? Yang artinya, jika benar masa depan tidak berubah, pasti Takemichi di masa depan sudah dipenjara. Dan jika itu terjadi, bagaimana caranya Takemichi bersalaman dengan Naruto untuk kembali lagi ke masa lalu? Dan dirinya sangat menentang rencana Takemichi karena itu terlalu beresiko. Karena jika Takemichi ingin merubah masa depan, maka seharusnya dirinya sendirilah yang harus merubahnya dan bukan Mitsuya. Takemichi yang mendengar penjelasan Chipuyu seketika mengurungkan niatnya karena apa yang dikatakan Chipuyu masuk akal. Lalu di tengah obrolan mereka, terlihat Hake menghampiri Takemichi dan Chipuyu. Dan tujuan Hake mencari mereka untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Mitsuya. Lalu Hake pun menceritakan kehidupan keluarganya kepada mereka. Kehidupan sehari-hariku sangat rumit. Di dalam keluarga kami tidak memiliki seorang ibu. Dari kecil ayah kami jarang sekali berada di rumah. Dengan begitu, yang bertanggung jawab adalah Taeju sebagai saudara tertua. Lalu di sini, Hake juga menceritakan bagaimana mereka masih kecil. Di saat Taeju masih bersekolah SD, dia memiliki tinggi badan yang lebih besar dan lebih kuat dari anak-anak lain. Bahkan selain itu, dia juga hebat mengambil hati orang, sehingga semua pengikutnya menyukai dirinya. Taeju sangat ahli menggunakan kekerasan. Jika Taeju sudah menghajar seseorang, maka Taeju akan terus menghajarnya habis-habisan, bahkan kepada saudaranya sendiri. Terlihat Taeju kecil yang saat itu menghajar Hake habis-habisan. Taeju yang melihat adiknya sudah tidak berdaya, kemudian mengusap kepalanya mengatakan, "Aku sebenarnya tidak ingin memukulmu. Aku menyayangimu lebih dari siapapun, dan aku jauh lebih terbuka kepadamu dibandingkan orang lain. Jadi, itu menyakitiku ketika kau tidak sesuai dengan keinginanku." Lalu sambil menatap ke arah Hake, Taeju kembali mengatakan, "Aku menyayangimu, Hake." Hake yang saat ini menceritakan masa kecilnya kepada Takemichi, kemudian mengatakan, "Kupikir cinta itu seharusnya menyakitkan, karena itulah caraku dibesarkan. Hal itu biasa untukku. Tapi kemudian, Takacan memutarbalikkan hidupku. Aku benar-benar terkejut. Meskipun dia seharusnya bisa bermain, namun dia harus merawat dua adik kecilnya. Kehidupan sehari-harinya sangat sulit, tapi dia menghadapi itu dengan senyuman lebar. Ketika aku memakan makanan yang dibuat Takacan, aku tidak tahu kenapa, tapi makanan itu seketika membuatku menangis seperti bayi." Dan setelah dirinya mengenal Mitsuya, Mitsuya mengajarkan sesuatu kepadanya, yaitu menggunakan kekerasan hanya untuk melindungi seseorang. Lalu sambil mengingat dirinya yang dari kecil terus dipukuli oleh Taeju, Hake kembali mengatakan bahwa dari dulu dirinya sudah bersumpah untuk melindungi keluarganya. Dia rela menggantikan Yuzuha yang dipukul oleh Taeju. Tapi suatu hari, Taeju melanggar janjinya. Taeju menghajar Yuzuha seperti biasa. Hake yang saat itu melihat Yuzuha dipukuli, kemudian menanyakan, kenapa Taeju melanggar janjinya? Bukankah Taeju harusnya menghajar dia saja, dan bukan Yuzuha? Namun Taeju langsung mengatakan, dirinya hanya memberikan Yuzuha pelajaran. Takemichi dan Chipuyu yang mendengar cerita Hake tentu menjadi sangat emosi. Taeju benar-benar seorang bajingan yang kotor. Hake yang melihat Takemichi dan Chipuyu mulai paham, kembali menegaskan jika Taeju tidak mungkin menepati janjinya kepada Mitsuya. Taeju tidak akan melepaskan Yuzuha begitu saja. Takemichi yang mendengar perkataan Hake masuk akal, langsung bertanya, kalau begitu bagaimana cara mereka membantu Yuzuha?
Haka yang mendengar pertanyaan Takemichi seketika mengepalkan tangannya mengatakan, sebenarnya aku malu mengakuinya. Bahkan sampai sekarang pun, berdiri di belakang Taiju sudah membuatku gemeteran. Aku tidak bisa melakukan apa-apa kalau saja Taiju tidak ada di sini. Itulah kenapa aku memutuskan. Itulah kenapa aku keluar dari Toman. Aku tidak mau merusak nama Toman. Demi melindungi keluargaku, aku akan menggunakan kekerasan. Aku akan membunuh Taiju. Dan episode 4 pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode 4 kali ini. Untuk episode kelimanya, aku bakal upload besok. Jadi tungguin aja. Oke, dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke, terima kasih. Dah.